Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini ya, di hari Selasa tanggal 21 November tahun 2023 masih tetap memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di tanggal 21 November ini ada satu hari yang diperingati oleh seluruh masyarakat dunia ya, yaitu Hari Pohon Sedunia ya. Hari Pohon Sedunia atau disebutnya sebagai World Tree Day ya, diperingati setiap 21 November ya. Tentu tujuannya untuk mengingatkan kembali ya soal pentingnya pohon serta sebagai wujud kepedulian pada lingkungan. Peringatan ini berawal pada tahun 1854 ya, di mana pada waktu itu ada pasangan suami istri yang bernama Julie Sterling Morton dan Caroline Joy French yang pindah dari Michigan ke Nebraska, di mana wilayah tersebut merupakan tempat baru tanpa pepohonan. Dan oleh karena itu, Julius mengajak warga untuk menanam pohon yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan serta memperindah permukiman. Dan pada tanggal 10 April 1872, Julius mengusulkan satu hari untuk menanam pohon. Ya. Kemudian ditetapkanlah tanggal 21 November ini sebagai Hari Pohon Sedunia. Perayaan ini pertama kali diselenggarakan di Spanyol dengan melibatkan banyak pihak untuk menanam pohon. Nah, di tahun 2023 ini saya kira krisis terhadap pohon juga melanda ya. Di Indonesia sendiri saya kira begitu banyak pohon yang sudah ditebang gitu ya. Dan tentu saja hal ini perlu mendapat perhatian ya. Ya, apalagi dengan sekarang ini banyak proyek-proyek yang mau tidak mau juga akhirnya harus menghabiskan pohon ya. Pembangunan jalan tol ya, IKN ya. Kalau kita lihat dari sisi pohon, saya kira itu menjadi tanggung jawab ya, jangan sampai hanya bisa menebang ya, menghancurkan, tetapi apa tanggung jawab berikutnya gitu ya terhadap upaya untuk menanam pohon tadi. Karena banyak manfaat ya dari pohon ini bagi kehidupan ya. Ya, pohon ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, oleh karena itu ya penjagaan dan penanaman pohon itu harus selalu digalakkan untuk kehidupan yang lebih baik ya. Ada beberapa manfaat pohon ini bagi kehidupan, terutama yang kita rasakan tentu saja adalah yang pertama menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida ya. Jadi oksigen tentu kita semua sudah tahu adalah satu gas yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Sementara pohon memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan gas tersebut. Di saat bersamaan ya, atau saat fotosintesis berlangsung, tanaman juga menghisap gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida adalah gas yang sangat beracun. Ya. Nah, bila jumlahnya berlebihan tentu akan menimbulkan efek rumah kaca. Berdasarkan penelitian, setiap 1 hektar hutan tropis dapat mengubah 3,7 ton CO2 menjadi 2 ton
CO2. Ya, jadi inilah bagaimana hubungan antara manusia, hewan, dan pohon gitu ya. Kemudian yang manfaat yang kedua dalam kehidupan, tentu saja pohon ini bisa menahan laju air dan erosi ya. Menurut penelitian, hutan mampu membuat lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah sampai 60-80% ya. Jadi dengan kemampuan ini, keberadaan pohon ini dapat meningkatkan cadangan air tanah selain dapat menahan laju air ya, agar pohon berfungsi mencegah erosi tanah. Jadi memang harus kita upayakan ya, walaupun kita hidup di perkotaan dengan rumah dengan luas yang sangat kecil ya, 60 meter persegi, upayakan adalah hak gitu ya untuk tumbuhnya tanaman, tumbuhnya pohon gitu ya. Jadi jangan sampai kita seluruhnya kita semen ya, sehingga cadangan air kita juga menjadi sangat sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari pohon dalam kehidupan adalah menjaga kesuburan tanah. Jadi air hujan yang langsung jatuh ke tanah ini dapat menyebabkan lapisan tanah bagian atas yang berhumus dan subur menjadi tergerus sehingga mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah. Bila permukaan tanah itu banyak ditanami pohon, maka saat hujan turun, butir-butir airnya tidak langsung menimpa permukaan tanah dan tetapi ditahan oleh daun, ranting, dan batang pohon sehingga mengurangi gaya gerus air terhadap tanah gitu ya. Jadi tanah akan menjadi terjaga kesuburannya, dan tentu saja tadi yang dimanfaat kedua ya, akan bahaya banjir ini juga menjadi sangat berkurang ketika di mana-mana kita lihat banyak pohon gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tentu saja lingkungan menjadi nyaman gitu ya. Jadi lingkungan yang rindang dan banyak ditanami pepohonan akan terasa lebih nyaman ya, terasa lebih sejuk, mencegah kebisingan dan kepanasan ya, serta menambah indah pemandangan ya. Nah, hal tersebut akibat proses evapotranspirasi ya pada tanaman yang dapat menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi lebih rendah dan kadar kelembabannya meningkat. Jadi inilah salah satu manfaat dari pohon gitu ya, yang harus terus kita jaga ya. Dan yang kelima adalah mengurangi zat pencemar udara ya. Jadi dimanapun kita memang harus kita tumbuhkan banyak pohon ya. Kegiatan pabrik banyak menghasilkan asap tebal yang pekat dan mengandung karbon dioksida tentu saja ya. Begitu pula kegiatan pembakaran yang menggunakan bahan bakar minyak ya, termasuk kendaraan yang kita naikin ya. Selain karbon dioksida, asap tersebut mengandung sulfur dioksida dan asam sulfat ya. Zat-zat tersebut apabila tercampur dengan air hujan akan menghasilkan hujan asam yang membahayakan kesehatan kulit serta menimbulkan korosi. Itulah 5 manfaat dari pohon, dan mari kita jaga pohon-pohon yang sudah ada dan terus kita berusaha untuk selalu ada pohon di rumah kita. Sesempit apapun lahan kita, upayakan ada pohon di sana gitu ya. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Pohon Sedunia, untuk terus kita ingatkan bahwa pohon ini tidak ada dampak buruknya, tetapi begitu banyak manfaat bagi kehidupan kita ya, bukan hanya pada manusia tetapi juga pada hewan dan tentu saja pada kelestarian dari pohon-pohon itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.